perbedaan antara fardu dan wajib. Ya, mungkin sebagian besar di antara kita memaknai sama. Ya, memang jumhur ulama, ya, terutama di kalangan mazhab Syafi'i itu berpendapat keduanya, ya, al fardu wal wajib bimakna wahid. Fardu dan wajib itu maknanya sama, bermakna satu, yaitu satu kewajiban yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, seseorang akan berdosa. Ya, kira-kira begitu. Ya, kecuali dalam persoalan haji. Kalau dalam persoalan haji memang ada dibedakan, ya, antara fardu dan wajib. Ya, jadi kalau ini sudah umum dipahami oleh seluruh ulama dan kaum muslimin, ya, bahwa di dalam haji itu ada yang fardu dan ada yang wajib. Ya, yang fardu apa? Yang fardu itu bagian dari rukun-rukun dalam ibadah haji. Ya, jadi rukun haji itu apa? Misalnya ihram, ya, berpakaian ihram itu rukun. Ya, kemudian wukuf di Arafah, ya, kemudian tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, ya, menggunduli rambut, ya, memotong rambut, ya, kemudian tertib. Nah, ini adalah rukun-rukun haji yang hukumnya fardu. Ya, hukum fardu itu artinya apa? Ketika tidak dilakukan, ya, maka dia tidak sah hajinya. Ya. Jadi kalau dia tidak wukuf di Arafah, dia tidak sah. Ya, kalau tidak ihram dia tidak sah. Ya, tanpa tawaf, tanpa sa'i, ya, tanpa tahallul dan tidak tertib, ya, artinya tidak dilaksanakan secara berurutan, maka hajinya tidak sah. Dan yang namanya rukun ini, ya, karena hukumnya adalah fardu ain, ya, maka tidak dapat digantikan atau tidak dapat dibadalkan, ya, atau tidak bisa juga dibayar dengan denda, Pak, ya, dibayar dengan dam. Beda dengan wajib, ya. Kalau wajib haji itu sifatnya tidak sampai membatalkan haji. Ya, apa yang masuk bagian wajib haji? Lontar jumrah itu tidak wajib, maksudnya tidak fardu tapi wajib hukumnya di dalam persoalan haji ini. Ya, kemudian ada tawaf wada, tawaf perpisahan, ya, tawaf terakhir. Nah, itu tidak fardu tapi wajib hukumnya. Kemudian mabit, ya, bermalam di Muzdalifah, ya, atau di Mina. Nah, ini hukumnya wajib, Pak, tidak fardu. Artinya kalau seseorang sakit, ya, seseorang ada uzur syar'i, dia tidak bisa melaksanakan lontar jumroh, dia tidak bisa bermalam di Muzdalifah atau di Mina, dia tidak bisa melaksanakan tawaf wada, ya, maka ini bisa dibadalkan, ya, bisa dibadalkan atau bisa diganti dengan membayar dam, membayar denda, ya, berupa menyembelih satu hewan, ya, hewan kurban, maksudnya hewan misalnya satu kambing, misalnya. Kalau tidak mampu, dia harus puasa 10 hari, ya, 3 hari di sana, ya, 3 hari di Mekah, 7 harinya di kampung halaman. Ya, ini adalah dam atau denda, ya, atau sanksi dikarenakan seseorang tidak melaksanakan wajib haji tadi. Tetapi hajinya tetap sah. Ya, jadi bisa dibedakan, ya. Di dalam haji memang ada yang fardu, ada yang wajib. Tapi secara umum, ya, para ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama tidak membedakan antara yang fardu dan wajib, kecuali dalam persoalan haji. Kira-kira bisa dipahami sampai sini, ya. Ya. Nah, ini jumhur, Pak, ini mayoritas. Nah, ada satu pandangan yang berbeda, yaitu dari kalangan mazhab Hanafi, Pak. Ya, mazhab Hanafi itu membedakan yang namanya fardu dan wajib itu dalam segala hal. Ya. Pengertiannya begini. Ya, Imam Hanafi membedakan antara fardu dan wajib itu berdasarkan kekuatan dalil. Kalau dalilnya qat'i, ingat ya, qat'i artinya apa? Pasti, ya. Dia dari dalil-dalil yang mutawatir. Ya. Bisa dari Al-Qur'an, bisa dari hadis-hadis mutawatir. Ya, jadi kalau ketetapan kewajiban melaksanakan hal itu didasarkan atas dalil-dalil yang qat'i atau dalil-dalil yang mutawatir, beliau menghukumi itu sebagai fardu. Ya. Nah, wajib adalah satu kewajiban
yang ditetapkan oleh dalil yang bersifat dzon, bersifat dugaan. Ya, atau dengan kata lain ini merupakan hasil ijtihad. Bukan berasal dari dalil-dalil yang qat'i, bukan dari dalil-dalil yang sifatnya kebenarannya bersifat pasti, Pak. Yang berasal dari ayat-ayat muhkamat misalnya. Itu sudah pasti itu. Ya. Kira-kira bingung nggak? Saya ulangi ya. Dari awal saya ulangi ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama tidak membedakan arti fardu dan wajib kecuali dalam persoalan haji. Ya, ada hal-hal yang dihukumi fardu dalam persoalan haji oleh mayoritas ulama ini. Ya, dalam persoalan haji, yaitu apa? Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, kemudian tahallul, kemudian tertib. Ya, ini dihukumi sebagai fardu dalam persoalan haji, Pak. Lalu, nah, kalau tidak melaksanakan yang fardu ini, hajinya tidak sah. Nah, tapi yang namanya wajib haji itu tidak sampai membatalkan haji seseorang kalau dia tidak melakukan itu. Ya, misalnya apa? Kalau ada seseorang yang sakit, ya, dan dia tidak sanggup untuk keluar lontar jumroh, dia tidak sanggup untuk melakukan mabit, ya, bermalam di Muzdalifah atau di Mina. Ya, dia tidak sanggup melakukan tawaf wada, ya, tawaf perpisahan itu, ya, maka dia bisa dibadalkan itu, artinya bisa diganti oleh orang lain, ya, karena dia punya udzur syar'i, atau dia bisa dikenai dam atau denda yang berupa menyembelih hewan, ya, hewan ternak, atau kemudian dia melaksanakan puasa 3 hari di sana, ya, di Mekah, kemudian 7 harinya di kampung halaman. Nah, ini perbedaan antara fardu dan istilah wajib di dalam persoalan haji. Sampai sini paham ya? Ya, pemaknaan istilah fardu dan wajib dalam persoalan haji. Ya, jumhur ulama tidak membedakan selain dalam persoalan haji. Ya, makanya kalau kita lihat, Pak, kalau waktunya wukuf itu, Pak, ya, waktunya wukuf di Arafah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sementara dia dalam keadaan sakit separah apapun, dia akan dikeluarkan dari rumah sakit itu, ya, untuk menuju ke padang Arafah untuk berwukuf di sana. Ya, siapapun dia akan dibawa dengan ambulans, akan dibawa dengan kursi roda, akan dibawa dengan ranjang yang portable yang bisa dibawa itu, ya. Ya. Nah, ini namanya fardu yang merupakan bagian dari rukun-rukun haji. Tapi kalau orang untuk lontar jumroh misalnya, dia tidak sanggup secara fisik, ya, itu bisa dibadalkan, atau bisa kemudian dia dengan membayar denda. Ya, ini satu hal ya, Pak, ya, yaitu makna fardu dan wajib yang disepakati oleh jumhur ulama. Mereka tidak membedakan, ya, makna fardu dan wajib ini kecuali dalam persoalan haji. Nah, saya ingin membahas tentang apa yang menjadi pandangan dari mazhab Hanafi, Pak, yang membedakan antara fardu dan wajib dalam seluruh persoalan, bukan hanya dalam persoalan haji. Sampai sini paham ya? Ya. Beliau membedakan yang namanya fardu itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang qat'i, yang kebenarannya bersifat pasti, atau dalilnya bersifat mutawatir. Dalil mutawatir itu apa? Dalilnya bisa berasal dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Mutawatir masih ingat, Pak? Ya, mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, bukan hanya oleh 1-2 orang, tapi oleh banyak orang. Sehingga tidak mungkin seluruh orang yang meriwayatkan hadis itu bersepakat untuk berbohong, tidak mungkin. Ya, jadi itu namanya mutawatir itu. Nah, kalau yang namanya hadis, ya, hadis itu diriwayatkan secara mutawatir tadi, ya. Mutawatir itu artinya berbondong-bondong, berbaris-baris secara bahasa, ya. Dari setiap generasi, dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'ut tabi'in, ya, terus, ya, sampai kepada para pencatat hadis, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, ya, terus ini diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasinya, ya, dan itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Contohnya apa? Salat 5 waktu, Pak, itu perintahnya ada di dalam hadis,
ya. Tapi hadis itu diriwayatkan oleh banyak periwayat di setiap generasinya. Mulai sahabat semua menyatakan hal itu. Ya, kemudian sahabat yang lebih muda, misalnya generasi murid atau generasi anak-anak sahabat semua meriwayatkan itu. Cucu-cucu sahabat, ya, generasi cucu-cucu sahabat semua meriwayatkan itu sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya semua meriwayatkan bahwa sholat wajib itu adalah 5 waktu dalam sehari. Ya, nah itu namanya periwayatan yang sifatnya mutawatir. Ya, nah kembali ke sini, kembali kepada pandangan mazhab Hanafi. Ya, Imam Hanafi itu tidak Imam Hanafi membedakan istilah fardu dengan istilah wajib. Fardu menurut beliau adalah kewajiban yang ditetapkan oleh dalil yang sifatnya qat'i. Tadi mutawatir. Jadi kalau ada seseorang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, kafir dia. Kafir, Pak. Ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang nilai atau dalilnya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat zon, bersifat dugaan, lalu kemudian ada sebagian ulama menghukumi itu wajib, sebagian ulama menghukumi itu sunnah muakkadah, misalnya, maka dia tidak sampai kafir. Paham nggak, Pak? Ya, jadi kalau ada seseorang tidak mengakui akan wajibnya sholat berjamaah di masjid, ya, dia tidak sampai kafir. Karena apa? Karena ada sebagian ulama yang menghukumi sunnah muakkadah. Nah, ini dalil yang begini namanya dalil yang sifatnya zoni, ya, dalil yang sifatnya bersifat dugaan, tidak sampai kepada derajat qat'i. Gitu, Pak. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Ya, karena ada perbedaan konsekuensi di sini. Ya, kalau seseorang mengingkari sesuatu yang fardu berdasarkan apa yang menjadi pandangan Imam Hanafi, dia kafir. Ya. Tapi kalau seseorang mengingkari sesuatu yang wajib, ya, dia tidak sampai kepada kafir, tapi dosa besar. Ya, ini pandangan Imam Hanafi. Ya, jadi misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, misalnya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan ini, tapi ini dalilnya qat'i ini. Qat'i, Pak. Karena apa? Ini ayat muhkamat. Ya, karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayat muhkamat. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, kalau orang sampai mengingkari wajibnya hal ini, dia kafir. Jadi hati-hati. Ya, mengimani kewajiban melaksanakan syariat Islam secara kafah itu wajib. Kalau tidak sampai mengimani, artinya bahkan menentang dan seterusnya, ya, ini bisa berbahaya bagi status dia nanti di hadapan Allah. Karena ini dalilnya qat'i, dalilnya pasti, Pak. Kebenarannya bersifat pasti karena berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kira-kira bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ini. Bingung apa enggak? Ya, saya ambil kesimpulannya. Ya, saya ambil kesimpulannya. Ya, apakah yang fardu, apakah yang wajib, itu dua-duanya harus kita lakukan. Ya, hanya saja kalau mazhab Hanafi, ya, memandang bahwa kalau seseorang mengingkari sesuatu yang fardu, dia bisa kafir. Ya, tapi kalau mengingkari sesuatu yang wajib, seseorang itu dosa besar, ya, tapi tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Ini pandangan Imam Hanafi yang bukan jumhur, yang bukan mayoritas. Nah, yang jumhur, yang mayoritas, mereka tidak membedakan makna fardu dan makna wajib, kecuali dalam persoalan haji. Ya, jadi apakah seseorang akan keluar dari Islam atau tidak? Ya, dilihat dari konteksnya, persoalannya tadi. Ya, kalau sesuatu itu sudah jelas-jelas, misalnya seseorang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, seseorang mengingkari wajibnya puasa Ramadan misalnya, ya, seseorang mengingkari wajibnya berislam secara kafah misalnya, karena ini ayat-ayat muhkamat, ya, maka itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, itu bisa membuat seseorang menjadi kafir. Tapi kalau seseorang mengingkari wajibnya sholat berjamaah di masjid,
ya, orang tidak sampai keluar dari Islam karena ada pendapat lain, ya. Imam Hambali memang menyatakan wajib ain, tetapi ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki, mereka menghukumi sunnah muakkadah. Karena inilah yang disebut dengan dalil-dalil yang sifatnya zon, karena merupakan hasil dari ijtihad, ya, hasil dari penggalian dalil-dalil yang terperinci, ya, bukan sesuatu yang sifatnya pasti, ya, karena itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Tapi intinya, baik yang fardu maupun yang wajib, itu kalau buat kita, ya, tidak ada kompromi, ya, ya harus kita lakukan.